Mari mengenal organ pencernaan pada manusia. Pencernaan makanan. Pencernaan makanan adalah proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang kecil dan halus, serta memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul sederhana. Sebelum itu, mari kita lihat ada apa saja dalam sistem organ pencernaan pada manusia. Organ utama pada sistem pencernaan manusia yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Perjalanan makanan kita dimulai di mulut. Saat kita makan, gigi kita merobek dan memecah makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Di rongga mulut terjadi pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik di rongga mulut. Gigi memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil. Lidah mendorong makanan ke dalam faring dan kerongkongan. Pencernaan kimiawi pada rongga mulut. Air liur kita mulai memecah makanan dan mengubahnya menjadi campuran makanan dan cairan pencernaan yang berbentuk seperti bola. Air liur juga melembabkan makanan sehingga lebih mudah ditelan. Perhentian berikutnya adalah kerongkongan. Ini adalah tabung berongga yang menghubungkan mulut ke lambung kita. Gerakan meremas-remas dan mendorong makanan masuk lambung oleh kerongkongan disebut gerak peristaltik. Kerongkongan berupa tabung bulat dengan panjang sekitar 20 cm. Setelah kita menelan, makanan kita bergerak di dalam tabung berongga ini dan mendapatkan tekanan yang kuat. Sekarang kita sampai di lambung. Lambung merupakan organ pencernaan yang berbentuk seperti kantong berdinding tebal yang dilapisi oleh epitelium. Di lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanik di lambung otot lambung yang mengerut dan mengembang seperti gerakan meremas makanan. Pencernaan kimiawi di lambung. Pencernaan kimiawi di lambung dibantu oleh getah lambung sebagai berikut. Asam klorida, dalam kurung, HCl, berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Enzim renin berfungsi mengendapkan kasein susu. Enzim pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Ketika campuran mirip bola berubah menjadi cairan berbusa, cairan tersebut masuk ke usus. Usus memiliki dua bagian, usus kecil dan usus besar. Usus kecil, dalam kurung, halus, merupakan organ terpanjang dari saluran pencernaan manusia yang berfungsi untuk menyerap nutrisi dari makanan. Usus halus terdiri dari usus 12 jari, dalam kurung, duodenum, usus kosong, dalam kurung, jejunum, dan usus penyerapan, dalam kurung, ileum. Tiga bagian yang membantu terjadinya proses penyerapan nutrisi yaitu hati, pankreas, kandung empedu. Ketiganya melepaskan cairan pencernaan yang membantu memecah lemak, protein, serta karbohidrat. Usus besar kemudian mengambil semua kandungan air dari apapun yang tersisa dari makanan kita. Di dalam usus besar terjadi penghancuran sisa makanan dengan bantuan bakteri pembusuk. Bakteri pembusuk berguna untuk membusukkan sisa makanan menjadi kotoran. Sisa makanan akan menjadi kotoran yang dikeluarkan melalui anus. Hasilnya adalah massa padat yang disebut tinja. Tinja lalu memasuki rektum sebagai penyimpan sementara sebelum keluar dari tubuh melalui anus. Anus merupakan tempat keluar tinja. Organ ini merupakan pintu terakhir dari sistem pencernaan manusia. Di dalam anus terdapat otot yang dapat menahan feses agar tidak keluar di rektum jika belum saatnya. Otot ini juga mencegah agar kita tidak buang air besar secara spontan saat tidur. Rangkuman, sistem pencernaan berperan penting dalam menguraikan makanan kita. Perjalanan makanan dimulai di mulut, merambat melalui kerongkongan, lambung, dan usus, lalu keluar melalui anus.